Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 9, Muatan IPS KD 3.3. Di KD 3.3 ini, kita hanya akan mengulang pembelajaran sebelumnya, yaitu di tema 8, tentang kegiatan ekonomi masyarakat, dan tentunya pengaruh kegiatan ekonomi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kita. Kompetensi dasar 3.3. Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Baik anak-anak, kita akan mulai dari kegiatan ekonomi masyarakat. Pertanian. Indonesia terkenal sebagai negara agraris, di mana mata pencaharian yang paling banyak dilakukan masyarakatnya adalah di bidang pertanian. Hasil pertanian di Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan yang dikelola oleh rakyat merupakan perkebunan rakyat. Sedangkan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah maupun perusahaan merupakan perkebunan besar. Hasil dari perkebunan besar biasanya menjadi komoditas ekspor. Beberapa hasil perkebunan di Indonesia antara lain kelapa sawit, tebu, karet, dan sebagainya. Peternakan. Usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaatnya disebut usaha peternakan. Berdasarkan jenis hewannya, usaha peternakan dibedakan menjadi peternakan hewan besar yang biasanya terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya adalah peternakan hewan kecil yang terdiri atas kambing, domba, maupun kelinci. Sedangkan yang ketiga adalah peternakan unggas yang terdiri atas ayam, bebek, entok, maupun burung. Usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara dibuat kolam disebut usaha perikanan darat. Usaha perikanan darat dibedakan atas perikanan air tawar yang hasilnya adalah ikan gurame, ikan lele, maupun ikan nila. Selanjutnya adalah perikanan air payau yang hasilnya bisa berupa ikan bandeng. Kehutanan. Salah satu bentuk usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi maupun pencegahan terhadap penggundulan hutan. Hasil dari usaha kehutanan, kayu, damar, rotan, maupun kemenyan, yang nantinya hasil-hasil dari hutan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun bahan pembuatan furniture. Mineral merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak tersedia di bumi Indonesia. Usaha untuk memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut usaha pertambangan. Contoh hasil pertambangan antara lain emas, batu bara, maupun minyak bumi. Untuk dapat memperoleh hasil tambang tersebut, biasanya dilakukan melalui penggalian atau penambangan lepas pantai. Industri. Industri sendiri mempunyai arti usaha mengolah bahan mentah yang berasal dari sumber daya alam menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Industri yang ada di sekitar kita bisa berupa industri kecil atau rumah tangga maupun industri besar yang biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan otomotif. Perdagangan merupakan usaha menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Perdagangan bisa dilakukan melalui supermarket, warung kelontong, maupun pedagang asongan. Yang terakhir adalah usaha jasa. Usaha jasa ini biasanya menyediakan jasa untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, jasa dokter, jasa guru, maupun tukang cukur. Berikutnya, jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolanya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri meliputi usaha pertanian,
perdagangan, industri kecil, dan usaha jasa. Kelebihan usaha perseorangan. Keuntungan dapat dinikmati sendiri. Pemilik bebas mengembangkan usaha sesuai keinginan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat. Sedangkan keuntungan usaha perseorangan adalah modal dan kemampuan terbatas, kreativitas atau ide terbatas, dan kerugian usaha akan ditanggung sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Kelebihan dari usaha kelompok ini adalah memiliki modal yang banyak, kerugian ditanggung bersama, ide dan kemampuan beragam. Kekurangan usaha kelompok. Yang pertama, pengambilan keputusan lama, keuntungan dibagi pemilik modal lainnya, kelangsungan usaha yang tidak menentu karena biasanya rawan terhadap konflik antar pemilik modal. Kegiatan ekonomi meliputi produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Distribusi, suatu kegiatan untuk menyalurkan barang ataupun jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Yang ketiga, konsumsi, suatu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan suatu nilai guna barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Setiap kegiatan dan usaha ekonomi memiliki manfaat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus menghargai usaha dan kegiatan tersebut. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghargai usaha orang lain antara lain: mengenalkan barang buatan dalam negeri ke bangsa asing, melakukan persaingan usaha dengan sehat, menghargai usaha orang lain, misalnya dengan memuji hasil usahanya, ataupun membayar barang yang dibeli sesuai dengan harga. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini berguna